Baik, mari kita mulai presentasi kita kali ini. Selamat siang, teman-teman semua yang hadir di sini dan yang terhormat Profesor Dr. DRA Bu Silvi Meilana, M.Hum, sebagai dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Kami di sini akan mempresentasikan artikel ilmiah yang berjudul Pengaruh Teknologi AI pada Sistem Informasi. Kelompok kita kali ini beranggotakan yang pertama Kak Fianingsih, yang kedua Kak Elisa Dwi Afifah, yang ketiga Kak Ulul Asmi Azari, yang keempat saya sendiri Pramuda Yusril Mustafa, yang kelima, yang terakhir Kak Dinda Nola Dimelda. Presentasi kali ini berisikan beberapa konten, yaitu yang pertama abstrak, yang kedua pendahuluan, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil penelitian dan pembahasan, dan yang terakhir adalah simpulan. Baik, mari kita masuk ke konten yang pertama, yaitu abstrak, yang diwakili oleh Kak Fianingsih. Silakan. Baik, terima kasih Kak Yusril. Saya akan menjelaskan untuk bagian abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh teknologi AI pada sistem informasi dalam berbagai aspek, termasuk efisiensi, keamanan, dan kualitas informasi. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk literatur, survei, dan wawancara dengan para ahli. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Next slide, Kak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi AI memiliki dampak signifikan pada sistem informasi. AI meningkatkan efisiensi proses informasi, meningkatkan keamanan data, dan meningkatkan kualitas informasi yang dihasilkan. Penggunaan AI menjadikan sistem informasi lebih efisien, aman, dan akurat. Penting untuk mengembangkan standar etika dan keamanan yang lebih baik guna mengoptimalkan manfaat AI dalam sistem informasi. Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa tantangan yang harus dihadapi, seperti masalah etika dan keamanan data. Next slide, Kak. Dengan adanya teknologi AI, sistem informasi dapat menjadi lebih efisien, aman, dan akurat. Namun, penting untuk menghadapi tantangan yang muncul dan mengembangkan standar etika dan keamanan yang lebih baik untuk mengoptimalkan manfaat AI dalam sistem informasi. Sekian untuk bagian selanjutnya bisa saya serahkan ke Kak Eliza. Baik, Kak Yusril boleh tolong next slide. Kecerdasan buatan AI merupakan salah satu pencapaian paling signifikan dalam terakhir dan telah memberikan dampak signifikan di berbagai domain, termasuk sistem informasi. Pesatnya perkembangan kecerdasan buatan memungkinkan organisasi memproses ilmu analisis data dalam jumlah yang besar dan juga sangat cepat. Sehingga adanya AI tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga membuka peluang untuk mengambil keputusan yang lebih akurat dan efisien. Hal tersebut menunjukkan bahwa AI berpotensi mengubah cara kerja sistem informasi di bidang sektor, mulai dari bisnis, pemerintahan, hingga pendidikan. Kak, boleh tolong slide? Karena banyaknya permasalahan yang kita hadapi, maka perlu adanya pemanfaatan teknologi
pemrosesan data dalam sistem informasi. Yang pertama, yaitu meningkatnya jumlah data membuat pemrosesan manual menjadi tidak efisien dan rawan kesalahan. Yang kedua, kebutuhan akan analisis yang cepat dan real time sangat penting dalam pengambilan keputusan yang mendukung strategi bisnis dan operasional. Lalu yang ketiga, meningkatkan ancaman keamanan cyber memerlukan sistem yang dapat mendeteksi dan merespon ancaman dengan cepat dan efisien. Oleh karena itu, penerapan kecerdasan buatan merupakan salah satu solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan tersebut dan meningkatkan kinerja sistem. Next slide, Pak. Kajian berdasarkan penelitian ini mendukung konsep kecerdasan buatan dan sistem informasi yang menggabungkan keduanya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Penelitian ini bertujuan untuk lebih memahami dampak teknologi kecerdasan buatan pada sistem informasi, khususnya meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemampuan analisis data. Selanjutnya ada metode penelitian yang akan dibahas oleh Kak Umi. Silakan Kak Umi. Terima kasih. Selamat siang atas waktu yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan penelitian ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan metode penelitian yang kami gunakan. Penelitian kami menggunakan pendekatan metode campuran atau mixed method. Pendekatan ini menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif dalam suatu penelitian untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai topik yang diteliti. Penggunaan metode campuran memungkinkan kami mengeksplorasi data dari berbagai sudut pandang dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam serta validitas yang lebih tinggi. Penelitian ini dilaksanakan di Jakarta. Jakarta dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan pusat ekonomi dan teknologi di Indonesia. Di Jakarta terdapat banyak perusahaan teknologi yang sudah mengadopsi kecerdasan buatan atau AI dalam sistem informasi mereka. Fokus penelitian kami adalah pada perusahaan-perusahaan ini karena mereka berada di garis depan dalam penerapan teknologi AI di Indonesia. Populasi penelitian ini mencakup semua perusahaan teknologi di Jakarta yang telah mengadopsi AI dalam sistem informasi mereka. Dengan memfokuskan pada perusahaan-perusahaan ini, kami berharap dapat memahami bagaimana AI telah diimplementasikan dan dampaknya terhadap operasional dan kinerja perusahaan. Untuk teknik pemilihan sampel, kami menggunakan metode simple random sampling. Simple random sampling adalah teknik di mana setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Dari daftar perusahaan teknologi di Jakarta yang memenuhi kriteria, kami secara acak memilih 30 perusahaan. Teknik ini digunakan untuk memastikan bahwa sampel yang dipilih mewakili populasi secara keseluruhan dan menghindari bias dalam pemilihan sampel. Selanjutnya, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan campuran. Pendekatan campuran atau mixed method menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif untuk mendapatkan data yang lebih komprehensif. Dalam konteks penelitian ini, metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan wawasan mendalam mengenai implementasi dan penggunaan AI perusahaan tersebut. Metode ini melibatkan wawancara mendalam dengan manajer dan staf yang terlibat dalam penerapannya, serta menganalisis dokumen dan laporan internal perusahaan. Sementara itu, metode kuantitatif digunakan untuk mengukur dampak implementasi AI terhadap kinerja perusahaan. Data kuantitatif diperoleh melalui survei yang dikirimkan kepada perusahaan sampel. Survei ini mencakup berbagai pertanyaan mengenai efisiensi operasional, peningkatan produktivitas, dan indikator kinerja lainnya yang terkait dengan penggunaan AI.
Dalam menggabungkan kedua metode ini, kami dapat mengumpulkan data yang kaya dan beragam, yang tidak hanya memberikan gambaran umum tentang penggunaan AI, tetapi juga wawasan mendalam tentang tantangan dan keberhasilan yang dihadapi perusahaan dalam mengimplementasikan teknologi ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami pengaruh AI pada sistem informasi di perusahaan teknologi di Jakarta. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi acuan bagi perusahaan lain yang berencana untuk mengadopsi teknologi AI serta memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi dan kebijakan yang mendukung perkembangan AI di Indonesia. Demikian penjelasan mengenai metode penelitian yang kami gunakan. Dengan pendekatan campuran yang kami terapkan, kami berharap dapat menyajikan hasil penelitian yang komprehensif dan mendalam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Nola bagian hasil dan pembahasan. Terima kasih Kak Ulul. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bab keempat, yaitu tentang hasil penelitian dan pembahasan. Berdasarkan penelitian yang sudah kami lakukan, kami mendapatkan hasil bahwa teknologi AI di perusahaan Jakarta itu mempengaruhi 4 hal, yaitu yang pertama ada efisiensi proses informasi, yang kedua ada keamanan data, yang ketiga ada kualitas informasi, dan yang keempat ada tantangan etika dan keamanan. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu yang efisiensi proses informasi. Jadi penggunaan teknologi AI membuat pekerjaan di perusahaan itu jadi lebih cepat dan efisien. Terbukti dari 150 profesional IT yang disurvei di 30 perusahaan, 85%-nya itu bilang kalau AI sangat membantu mempercepat proses pengolahan data. Contohnya nih di perusahaan e-commerce, analisis data penjualan harian itu yang dulunya butuh waktu berjam-jam, sekarang itu bisa selesai hanya dalam hitungan menit saja dengan bantuan AI. Dari sini, grafik itu menunjukkan bahwa peningkatan efisiensi paling tinggi itu ada di layanan teknologi informasi, yaitu sebesar 60%, e-commerce 50%, dan perangkat lunak 45%. Bisa next slide, Kak. Kemudian yang kedua ada keamanan data. Keamanan data itu sangat penting, dan di sini peran AI itu juga sangat penting juga, yaitu untuk membantu meningkatkan keamanan. Dari wawancara dengan 20 ahli teknologi informasi, ditemukan nih bahwa AI bisa mengurangi risiko serangan cyber sampai 70%. AI juga mendeteksi pola mencurigakan dan memberikan peringatan dini sebelum serangan terjadi. Dan setelah AI diterapkan, diagram itu menunjukkan bahwa deteksi ancaman real-time meningkat dari 40% jadi 90%. Kemudian yang ketiga ada kualitas informasi. AI meningkatkan kualitas informasi yang dihasilkan sistem informasi. Nah, terbukti nih, 75% perusahaan melaporkan data mereka lebih akurat setelah menggunakan AI, terutama dalam analisis sentimen pelanggan dan prediksi tren pasar. Dari sini, tabel menunjukkan peningkatan akurasi data paling tinggi itu di analisis sentimen pelanggan sebesar 30%, dan kemudian baru prediksi tren pasar sebesar 25%. Boleh next slide, Kak? Kemudian yang terakhir itu ada tantangan etika dan keamanan. Meski banyak manfaat yang kita dapat dari penggunaan AI, tapi juga pasti ada tantangan yang harus kita hadapi, yaitu seperti masalah privasi data dan bias algoritma AI. 65% responden survei khawatir tentang privasi data dan bias AI. Ahli juga menyarankan perlunya pengembangan standar etika yang lebih baik untuk penggunaan AI yang bertanggung jawab. Dari sini, grafik juga menunjukkan bahwa tantangan utama yang harus kita hadapi dari penggunaan AI itu ada dua, yaitu isu privasi data dan bias algoritma. Sebenarnya cukup sekian untuk bab keempat, dan bisa dilanjut oleh Kak Yusril untuk kesimpulannya. Baik, terima kasih Kak Dinda Nola Demelda. Saya akan mempresentasikan bab terakhir, yaitu bab kesimpulan. Dari penelitian yang kami lakukan, menunjukkan bahwa teknologi kecerdasan buatan atau AI mempunyai dampak yang signifikan dan positif terhadap sistem informasi di industri. Kecerdasan buatan telah terbukti mampu meningkatkan efisiensi data, keamanan data, serta kualitas data yang dihasilkan dan digunakan oleh berbagai sistem informasi.
Penerapan kecerdasan buatan tidak hanya mempercepat proses analisis, tetapi juga secara efektif mengurangi resiko serangan dunia maya yang semakin meningkat, serta meningkatkan akurasi data yang diolah dan disajikan sehingga menjadikan sistem informasi secara keseluruhan lebih efisien dan handal. Namun, namun demikian, masih terdapat tantangan yang harus dihadapi seperti masalah privasi data dan bias algoritma yang perlu diatasi. Oleh karena itu, pengembangan etika dan protokol keselamatan sangat penting untuk memastikan bahwa kecerdasan buatan dapat digunakan secara efisien dan aktif. Mengintegrasikan AI ke dalam sistem memang menawarkan banyak keunggulan teknis yang signifikan, namun juga memerlukan perhatian yang serius terhadap aspek dan etika. Penegakan protokol keselamatan yang ketat dan pelatihan berkelanjutan mengenai perilaku dan penggunaan AI adalah kunci untuk memastikan penggunaan kecerdasan buatan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Dengan pendekatan yang tepat, kita dapat memastikan bahwa AI tidak hanya membantu meningkatkan efisiensi dan keamanan sistem informasi, tetapi juga digunakan secara etis dan bertanggung jawab demi kebaikan semua pihak yang terlibat. Mungkin itu eh, simpulan dari kajian ilmiah yang kami kerjakan. Sebagai penutup, dengan mengembangkan etika dan protokol keselamatan yang kuat serta pelatihan berkelanjutan, kita dapat memaksimalkan potensi AI sambil meminimalkan resiko. Mari kita terus bergerak maju dengan bijak, memanfaatkan kecerdasan buatan untuk masa depan yang lebih efisien dan aman. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selamat siang dan terima kasih.